Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat, waras? Ya, sehat penting, waras juga penting. Karena kalau sehat kok nggak waras ya bahaya. Oke, sehat waras. Melanjutkan materi untuk hari ini, saya adalah SKI. Materinya masih seperti yang Guru sampaikan pertemuan kemarin tentang daulah atau dinasti Abbasiyah. Untuk pertemuan hari ini akan saya sampaikan beberapa poin materi, diantaranya proses berdirinya daulah Abbasiyah. Yang kedua, para penguasa daulah Abbasiyah, dan yang ketiga, keruntuhan daulah Abbasiyah. Anak-anakku sekalian, untuk yang pertama yaitu tentang proses berdirinya daulah Abbasiyah, itu secara singkat memang ada beberapa faktor. Yang pertama yang jelas karena ada keruntuhan daulah Umayyah sebelumnya, ya. Jadi tidak lepas dari keruntuhan daulah Umayyah. Yang kedua karena memang ada usaha yang luar biasa dari siapa? Dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi, yaitu ya Abu Abbas bin Safah, gitu kan. Yang nanti beliau bersama merangkul beberapa tokoh besar seperti Abu Muslim Al-Khurasani, kemudian ada juga Abu Ja'far Al-Mansur, melakukan berbagai propaganda, berbagai usaha, ya, tidak pantang menyerah, dan akhirnya betul terwujudlah sebuah pemerintahan dinasti atau daulah Abbasiyah. Itu pemerintahan yang sangat terkenal ya dalam sejarah kebudayaan Islam. Anak-anakku sekalian, daulah Abbasiyah sendiri itu berkuasa cukup lama. Ini dinasti yang paling lama berkuasa dalam sejarah Islam, yaitu sampai 550 tahun. Bayangkan coba, ayo bareng-bareng kita bayangkan. Kalau merem kalau bayangna suwe temen ya 550 tahun. Ya seumure anak putu buyut kabeh itu 7 turunan, ya enggak anak-anak? 550 tahun berarti berapa abad? 5 abad, ya 5,5 abad. Masya Allah ya, sangat hebat sekali. Makanya dinasti Abbasiyah ini dinasti yang paling sukses dalam sejarah Islam ya, dibanding dengan dinasti-dinasti yang lain. Seperti itu. Jadi untuk prosesnya seperti itu, saya singkat saja. Nanti saya akan kirim beberapa postingan atau foto supaya kalian lebih bisa untuk memahami secara terperinci. Selanjutnya nanti silakan dipahami dulu, sambil nanti saya siapkan untuk poin materi berupa para penguasa daulah Abbasiyah. Terima kasih. Kemudian untuk para penguasa daulah Abbasiyah itu ada 37, banyak sekali. Yang mereka silih berganti saling mengisi perkembangan atau pembangunan ataupun perkembangan yang lain pada masa dinasti ini. Namun ada beberapa tokoh yang sangat terkenal di antara penguasa-penguasa ini. Yang pertama yaitu adalah Abu Abbas As-Saffah, yang kedua adalah Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga ada yang namanya Harun Ar-Rasyid. Dan di antara tiga ini yang paling terkenal adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid, di mana di bawah pemerintahan Harun Ar-Rasyid itu dinasti Abbasiyah betul-betul mencapai puncak keemasannya. Berbagai bidang kemajuan, bidang keilmuan, pendidikan, bidang kesenian, kebudayaan, dan semuanya hampir di sini ada semuanya. Muncul beberapa tokoh-tokoh yang sangat terkemuka. Seperti itu.
Nah, kemudian setelah dinasti Abbasiyah berkuasa selama sekian abad, yang namanya juga sebuah pemerintahan ya pasti ada kelemahannya, dan seperti Umayyah, dinasti Abbasiyah pun mengalami keruntuhan dan pastinya ada beberapa faktor. Dan di sini ada dua faktor secara umum sebabnya, yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar, dan faktor internal, yaitu faktor yang sebab yang berasal dari dalam pemerintahan itu sendiri. Untuk faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah yang dari luar, itu karena memang waktu itu ada banyak pemberontakan. Yang kedua ada dominasi bangsa Turki yang ingin menguasai kekhalifahan, dan yang puncaknya yaitu ada penyerangan dari tentara Mongol kepada kota Baghdad yang waktu itu adalah kota ibu kota Abbasiyah ya. Baghdad sekarang itu kota Irak ya. Itu waktu itu penyerangan bangsa Mongol dipimpin oleh komandan Hulagu Khan ya, dan dinasti Abbasiyah waktu itu dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah. Dan pada saat itu dinasti Abbasiyah mengalami kekalahan dan kehancuran yang sangat besar, dan itulah akhirnya hancurnya dinasti Abbasiyah, dan otomatis hancurnya atau runtuhnya semua peradaban Islam pada masa itu. Begitu anak-anak, untuk materi untuk yang hari ini itu singkat saja supaya tidak terlalu lama ya. Jadi nanti intinya kalian baca lagi, kalian dengerin lagi, karena kalau cuma dengerin sekilas cuma berapa menit ya, pahami lagi, kemudian kalian lihat itu postingan rangkuman yang saya kirim, postingan foto dari buku yang saya kirim ke lewat buku ini. Jadi silakan dipahami, dibaca, dipahami, dan diidentifikasi, ditulis di rangkuman seperti biasa, ditulis yang penting-penting supaya tidak hilang. Seperti itu ya. Nah, nanti satu saat akan saya tanya. Sekian dulu anak-anakku sekalian, mohon maaf apabila Kak Siap di sini dalam menyampaikan banyak keterbatasan. Ya memang terbatas semuanya ya. Kita nggak bisa ketemu, saya nggak bisa lihat wajah kalian juga nggak bisa lihat wajah Ibu Taksihan. Ya mohon maaf sekali. Bagi yang kecewa nggak bisa menatap wajahku, ya aku minta maaf. I'm sorry. Begitu. Yang penting bahagia. Oke, terima kasih. Kalian Pak Guru bangga dengan kalian, sangat bangga sekali. Kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh, yang solehah, insyaallah. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.